Tidak mendukung Gibran jangan disamakan dengan tidak mendukung kaum muda dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Karena Gibran tidak cukup mewakili seluruh kaum muda yang ada di Indonesia. Muda itu bukan soal umur, tetapi soal idealisme, etika, moral, orisinalitas, dan gagasan pembaharuan. Bagi saya, kehadiran Gibran sebagai kontestan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan cara yang tidak normal justru menjadi contoh yang buruk bagi generasi muda hari ini. Sampai seterusnya, legitimasi Gibran sebagai calon wakil presiden atau bahkan sebagai wakil presiden nantinya akan terus dipermasalahkan oleh publik. Dan ini tidak sehat bagi negara kita. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Banyak pendukung dari Pak Prabowo ini yang mengatakan bahwa Gibran adalah representasi dari generasi muda, ya. Gibran mewakili kaum muda, Gibran mewakili Gen Z, milenial, bahwa pemimpin itu tidak hanya orang-orang tua tetapi juga harus ada anak-anak muda, guys. Namun seperti yang teman-teman dengarkan tadi, ya, ada sebagian atau mungkin banyak anak-anak muda yang merasa keberatan dengan narasi atau pernyataan-pernyataan semacam itu, guys, ya. Karena anak-anak muda tidak merasa harus terwakilkan atau diwakili oleh Mas Gibran ini, ya. Justru kalau menurut kaum muda, Mas Gibran ini memberikan teladan yang kurang bagus, guys, ya. Dalam arti kita tidak perlu proses, kita tidak perlu harus capek-capek dari bawah, ya, untuk melewati fase, melewati proses demi proses. Itu nggak perlu, langsung aja, guys, ya. Yang penting ada orang dalam relasi ataupun keluarga kita yang memangku jabatan-jabatan tertentu, sehingga kita manfaatkan itu, mengabaikan prosesnya. Nah, ini yang mungkin bisa saya pelajari dari apa yang dipercontohkan atau dipertunjukkan oleh Mas Gibran ini, ya. Ajarlah generasi muda, ya, cara-cara yang baik, bahwa kita harus menikmati, mencintai proses sebelum nantinya kita mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Jangan melangkahi proses mau yang instan-instan saja, guys, ya. Dan kalaupun nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran memenangi hasil pilpres, guys, ya, permasalahan ini, ya, drama yang terjadi di MK, proses yang menjadikan Gibran sebagai cawapres ini akan terus menjadi buah bibir, akan terus menjadi bahan perbincangan, akan terus dipermasalahkan karena prosesnya itu sangat-sangat kontroversial, guys. Oke, kita akan melihat komentar dari netizen yang lain berikut ini. Tegas, Gibran tanggapi isu dinasti politik. Mas, apa pandangan Mas sekarang? Orang seluruh banyak ngomong bahwa Pak Jokowi ini dinasti politik. Menurut Mas gimana? Oh ya, itu saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai. Ya itu, misalnya tidak berkenan ya jangan dipilih, itu aja. Dan kalau isu dinasti kan santer sekali waktu pertama kali saya mencalonkan diri jadi wali kota. Ya. Dan saya kan alhamdulillah menang, itu kan pilihan warga. Ya. Dan ketika saya sudah menang, saya duduk di posisi itu, kita kan udah kerja hampir 3 tahun nih. Warga kan bisa menilai juga, saya kerjanya baik atau tidak, ada hasilnya atau tidak, hasilnya bisa menguntungkan warga atau tidak, itu kan warga yang menilai. Jadi bukan dari diri saya, tapi warga yang menilai. Kalau dinilai baik ya alhamdulillah, kalau enggak ya jangan dipilih, itu aja. Ini kan kita kembalikan lagi semuanya ke warga, dan kan tidak ada tidak ada misalnya keharusan untuk mencoblos saya, dan saya kan juga tidak ditunjuk, semuanya kan bebas untuk bisa memilih atau tidak, bebas kok, silakan. Saya kan sering bilang, banyak anak-anak pejabat, anak-anak yang nama belakangnya sama dengan nama orang tuanya, dia maju, kalah, nggak gampang. Warga kita itu, warga masyarakat kita tuh pinter-pinter, betul, kritis-kritis. Jadi disodorin, oh anaknya presiden, anaknya Jokowi, belum tentu dipilih, belum tentu dipilih. Warga kita itu pinter-pinter loh, kritis-kritis loh. Netizen kita kritis-kritis. Kalau nggak dipilih ya kalah.
Kalau orang nggak suka ya pasti nggak dipilih. Jadi ya kita kembalikan lagi ke warga. Emang hebat Mas Gibran ini. Waktu sebelum jadi cawapres ya, bakal calon wakil presiden lah. Dia kan sering ditanya-tanya tuh sama wartawan. Gimana Mas Gibran? Katanya mau jadi cawapres. Agak ngaku dia, katanya saya masih muda, masih wali kota Solo, masih 2 tahun. Pokoknya mah kayak kagak niat begitu. Kayak orang kagak niat dah. Emang kayak orang kagak mau dijadikan cawapres. Bujuk begitu MK mutusin, besokannya pas di acara perkenalan tuh sama Pak Prabowo, deklarasi apa, dia langsung mempromosiin program-programnya, kartu ini, kartu itu. Wah ya, kagak niat sih langsung promosiin kartu. Bagaimana ceritanya? Itu kapan bikinnya itu program? Ya, cawapres yang lain aja kagak begitu. Cawapres yang lain-lain aja tuh, yang udah duluan itu, kagak punya program kartu dia, nggak sempet bikin apa gimana itu. Ini yang kagak niat katanya, yang kagak mau. Itu udah bikin, udah ada tulisannya itu, udah ada yang kayak main tinju di bawah-bawah gitu tuh. Hebat emang Mas Gibran, hebat. Om, Gibran jadi cawapres, akhirnya kita punya cawapres yang anak muda, keren. Ya ilah mah, dia mah jadi cawapres bukan karena anak muda, nah terus karena Jokowi. Aduh, enggak, lu harus tahu dia itu udah ngebuktiin dia dengerin suara rakyat. Buktinya dia berani nemuin pendemo, berani. Ya, nemuin pendemo doang. Ya iyalah, orang sama Megawati aja dia berani. Aduh, enggak. Lu harus gue kasih tahu di media-media dia itu dibilang sukses sebagai wali kota Solo. Sukses. Nih, kebanyakan kemakan media. Nah iya, itu mah biasa mah. Nah terus ada kesuksesan Gibran yang lebih besar lagi. Apa? Sukses meneruskan dinasti Jokowi. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Lucunya itu Gibran ini seolah sudah menjadi calon presiden gitu. Gimana enggak di forum yang begitu besar dan ramai dia mengatakan tenang saja Pak Prabowo. Saya ada di sini, katanya seperti itu. Tapi menurut saya sebenarnya mungkin ada yang salah kata-kata itu. Tadinya mungkin ada yang kata-kata lain gitu. Tenang saja Pak Prabowo, Bapak saya presiden. Tenang saja Pak Prabowo, paman saya MK yang kemarin meluluskan saya menjadi wakil presiden. Walaupun usia saya belum sampai 40, tapi karena punya syarat khusus dan ada permintaan, makanya saya diloloskan. Tenang saja Pak Prabowo, PDIP nggak berani memecat bapak saya dan juga saya. Inilah politisi yang katanya kelihatannya tadinya singa, macan, yang begitu gagah, kayak dari koalisi partai-partai ketua, tunduk sama bocil. Astagfirullahaladzim. Inilah yang dipertontonkan oleh para politisi, dan menurut saya ini antara pihak PDIP juga Prabowo ini sebenarnya ada main dua kaki. Jadi nanti siapa yang bertarung di putaran kedua, ya mereka pasti akan gabung, gitu tujuannya ke sana sih. Jadi main aman. Beda waktu Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo langsung dipecat PDIP. Tapi kenapa Jokowi dan juga keluarganya dipecat? Ya karena takut PDIP kehilangan suara toh. Jadi pura-pura ya itu pilihan anak muda, kan gitu jawabannya. Jadi untuk masyarakat yang cerdas, memilih pemimpin itu simpel kok. Kalau kita sebagai umat Islam ya, kalau saya pribadi sebagai umat Islam, pilihlah pemimpin yang paling baik agamanya. Selesai. Dalam Islam seperti itu dalam menentukan pilihan.
Kekayaan oke, mungkin ada yang lebih hebat dan lain-lain lah, kekayaan, ketampanan, kecerdasan. Tapi dalam Islam, dalam memilih pemimpin, tentukan yang paling baik agamanya. Itu aja, simple, sederhana tapi bermanfaat. Semoga masyarakat Indonesia cerdas dalam melihat fenomena ini. Semoga kita tidak dibohongi kedua kali, ya, ketiga kali mungkin ya. Karena apa? Gibran ini belum udah ngeluarin kartu lagi. Lah kartu bapaknya itu loh, banyak yang bohong buat rakyat. Prakerja mana katanya yang sebelum kerja dapat gaji, kartu sembako murah mana, kartu apa lagi tuh, dan lain-lain. Kalau kena masalah aja di negara ini, yang beras mahal suruh makan pisang, ada yang suruh makan eceng gondok, daging mahal suruh makan keong, listrik mahal suruh pasang sendiri. 2 periode digituin rakyat tuh. Ini mau milih anaknya itu juga nawarin kartu lagi, mau dibohongin lagi rakyat. Meki Gibran dana abadi pesantren, langsung ngeluarin kartu-kartu sama sih, modelnya tuh sama kayak bapaknya itu, semua kartu sakti. Ternyata kata Bu Sri Mulyani, dana abadi pesantren itu bukan barang lama. Itu bukan barang baru, maksudnya itu barang lama dan nggak perlu, berarti kan apa ya, memamerkan sesuatu yang bukan original punya dia gitu. Kalau misalnya dibilang melanjutkan, ya jujur aja melanjutkan, nggak usah wah ini program program andalan saya. Kok saya sih? Bukan, udah lah, nggak usah. Ini baru awal aja kayak gitu. Dan Gibran kan baru 2 tahun nih, sama aja kayak bapaknya, baru berapa tahun loncat. Akhirnya kayak gini. Udahlah, anak muda ya betul harus lebih unggul, tapi harus paham juga kompetensi gitu. Orang berjuang untuk Indonesia berdarah-darah, ya kan? Bertumpah darah. Tapi ada juga orang yang pengen berkuasa dengan menumpahkan darah. Tapi ada juga orang yang ingin berkuasa karena sedarah. Siapa tuh? Tebak, tulis di kolom komentar. Teruntuk Mas Gibran, ya teruntuk Pak Prabowo, seandainya kalian terpilih nanti menjadi presiden 2024 dan wakil 2024 ya. Aku pengen kalian membantu para petani ning sawah-sawah sing pekerjaannya tandur-tandur, entah itu petani apapun, dibantu ya. Pertama, bantuan sing paling penting ya, sing tidak pernah terpikirkan oleh para penduran dan oleh masyarakat sekitar iku apa sampeyan ngerti? Memperbaiki sing jenenge galengan sawah iki lho, ya Allah. Biyen nih galengan sawah kena liwat dokar iso mlebu, kena nggih gledekan pun iso mlebu, pick up ya iso, truk ya iso, ora-orane iki ora. Saiki galengan ki sampe ngerti kaya apa ombone? Kaya jembatan sirotol mustaqim, obah sithik, sengek sithik kecemplung. Sujune kok ora kecemplung ning neraka, ya jenenge nyemplunge ning sawah. Dadine mergo gak enek dalan, mungkin juga salah satunya menjadi alasan kenapa anak-anak muda ki wis emoh bertani. Sampe ngerti apa ora to? Panene ki wis kesel, cek leren nyunggi ngene hasile ya. Hasile ki teko kene, sawah iki ning kene. Dalan sawah iki ning ning Nganjuk ya kan. Dalane ki ning Madiun, sampean bayangno. Sawah iki ning Nganjuk kene, ngusungi tekan Madiun lho ora modar, bongko kesel. Mangkane saiki ya. Ki nggone kancaku cerita nyata jarine. Sawah wis ditanduri kari manen, ora enek sing gelem apa ki manen. Di ngongkon wong ora enek sing gelem. Mergane apa? Ngusung-ngusung eksel aduh nggone nyunggi. Aduh, Nganjuk teko Madiun ya modar, Pak. Iki perumpamaan iki, perumpamaan ora tenanan lah. Jadine Pak Jokowi kan wis membangun jalan raya. Besok lek wis nganu dalan-dalan sing anu tolong galengane diperbaiki. Ya perangkat-perangkat desa iki dikai kerjaan ngono lho, kaya ben ora tenguk-tenguk tok ning anu ning apa jenenge ning balai desa ya kan. Terus sing kedua nih, pupuk. Pupuk ki penting, pokoknya penting. Semoga pabrik pupuk kita segera jadi, segera bisa beroperasi dan bisa memproduksi pupuk untuk seluruh petani di negeri ini ya kan. Biyen asine galengan ya mbola asine guys yo, galengan. Tapi mbuhnya pokok saya disodet iso entek demi saiki galengan iki mek kur semini. Ancik-ancik iki kaya ancik-ancik rieh modar, pokoke ceblok modar. Mesakno petanine kita ki. Ya Allah, mesakne nyunggi ngene kan sirahe tengel dan mulih-mulih boyoke pedhot iki mesakno ya kan, mesakno. Kasihan mereka tuh, kasihan. Ya ora-orane iki dokar lah iso mlebu, dokar wis ra usum ya. Pick up apa truk ngono kuwi iso mlebu ning tengah-tengah ben ra dodo nemen ngono kuwi.
usung-usung nyunggi pari mudar ya kekeselan. Panasan mulet-mulet petani dhewe iki sawara guys. Pokoke soror pola di seluruh Asia ki paling petani Indonesia ki sing paling soro dhewe. Ya wis soro asline sorone digawe dhewe asline sarone digawe dhewe. Tapi yo piye meneh? Meopanfa. Mengapa Prabowo tetap bersikukuh ingin Gibran yang menjadi cawapresnya, tidak yang lain? Ya, menurut saya jawabannya cuma satu. Prabowo tidak ingin gagal lagi dan kalah. Beliau ingin menang, menjadi presiden di tahun 2024. Nah, pertanyaannya, apakah dengan Gibran itu akan menang? Begitu. Nah, ini yang perlu dieksplorasi, dielaborasi lebih lanjut lagi. Kenapa nggak memilih sosok Erick Thohir yang jelas secara elektabilitas bahkan di survei itu lebih tinggi angkanya ketika dipasangkan dengan Erick Thohir Prabowo ini. Berbeda ketika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, angkanya malah di bawahnya. Ya, itu berdasarkan survei pas sebelum ini ya, sebelum penetapan sekarang. Nah, artinya saya melihat Prabowo berambisi ingin menang dalam Pilpres dan kayaknya dia meyakini bahwa dengan bersanding dengan penerusnya Jokowi itu Prabowo akan menang di tahun 2024. Bahwa memang ini adalah faktor Jokowi efek itu yang memang diharapkan oleh Prabowo bisa menggerus, ya, bisa meraup suara sebanyak-banyaknya dari pendukung fanatik Jokowi. Ya, berbeda dengan Erick Thohir yang mungkin beliau ya secara kapasitas luar biasa, secara kemampuan, pengalaman luar biasa gitu, dan orang selama ini menilai Erick Thohir ya orang yang masih muda, yang yang berpengalaman di dunia ekonomi, di dunia olahraga, ya di dunia kenegaraan dan lain-lain, sangat berpengalaman. Tapi kenapa nggak dipilih Erick Thohir? Ya tadi faktor Jokowi. Ibaratnya nih, Prabowo ingin benar-benar Jokowi totalitas untuk memenangkan Gibran. Ya, terbuktikan kemarin ketika pidato pertama Gibran, ya persis Jokowi gitu, dengan janji-janji, dengan program-program yang real berupa kartu-kartu, ya. Dan yang baru mungkin kartu kredit untuk startup, untuk anak-anak milenial gitu. Termasuk yang pertama memang mencoba untuk menarik atau masuk ke dunia pesantren, dunia santri, kalangan umat Islam. Ya, keren juga gitu ya. Nah, jadi apa yang menyebabkan Prabowo harus memutuskan mau tidak mau ya harus Gibran, ya karena ingin menang, tidak ingin kalah lagi. Karena Jokowi sudah berpengalaman menang terus dari jadi wali kota, gubernur, presiden 2 periode. Jadi tidak ingin gagal. Maka mungkin elektabilitas Erick Thohir oke di saat ini, tapi nanti ke depan mungkin mentok, kalah dengan Ganjar Mahfud bisa jadi. Tapi kalau dengan Gibran masih banyak yang bisa dielaborasi, dieksplorasi dari kekuatan Gibran dan Jokowi di belakangnya. Karena menurut saya Jokowi itu partai di atas partai gitu loh. Dia sudah melewati yang namanya sifatnya kepartean gitu. Partai di atas partai. Makanya Jokowi nggak nyaman menurut saya itu ketika masih di bawah bayang-bayang Megawati, bayang-bayang PDIP. Yang notabene setiap capres, setiap pemimpin daerah adalah sebagai petugas partai. Nah, itu kata kuncinya. Kata kuncinya bahwa Jokowi itu lebih dari partai. Kenapa? Ya ini terbukti. Koalisi yang paling gemuk ya hanya di Prabowo. Karena mengusung Gibran. Bayangkan kalau nggak salah 9 partai, bahkan dari partai Aceh kalau nggak salah ya. Nggak tahu 9 atau 7 ya, kemarin saya lupa. Tapi paling banyak, paling gemuk partai-partai koalisinya. Ini menandakan bahwa pengaruh Jokowi sangat luar biasa. Dan Prabowo ingin memanfaatkan itu supaya menang. Karena
Jokowi sudah pengalaman menang. Ya, itu saya kira analisisnya. Jadi memang kenapa Prabowo memaksakan diri untuk memilih Gibran, padahal tadi mungkin secara kapasitas, pengalaman kalah dengan para cawapres yang lain yang itu digadang-gadang bisa bersanding dengan Prabowo, kayak Erick Thohir, terus Ridwan Kamil, Hovifah, itu kan yang muncul. Tapi tetap Gibran, karena tadi banyak yang bisa dieksplorasi lebih lanjut, dielaborasi kekuatan pendukung fanatik Jokowi. Karena memang saya lihat secara psikologis pemilih di Indonesia itu masih percaya dengan figuritas. Jadi kecocokan dalam rasa, dalam hati bahwa Jokowi itu kita gitu loh. Jadi banyak pendukung-pendukung fanatik Jokowi yang seperti itu. Dan angka kepuasan terhadap kinerja Jokowi juga tinggi, di atas 70%. Dan ini merupakan pangsa politik yang luar biasa untuk tadi bisa dieksplor lebih lanjut dan bisa menaikkan elektabilitas. Nah, memang nanti bagaimana mesin politik dari Prabowo Gibran ini, tim suksesnya bagaimana bekerja supaya tren positif yang kemarin pidato Gibran itu bisa terus dilanjutkan progresnya. Dan puncaknya nanti menurut saya, puncak dari perang elektabilitas, perang pengaruh itu nanti di debat presiden. Nah, bagaimana Gibran ini menjelang debat belajar banyak, belajar dengan para pakar-pakar, terutama tentang Indonesia yang luas, mungkin dari sisi politik, dari sisi hukum, dari sisi ekonomi, dari sisi pertanian, dari sisi infrastruktur. Pokoknya semuanya Gibran itu harus belajar ya, harus belajar supaya nanti di debat politik tentu Gibran bisa meladeni orang-orang senior yang sekelas Prof Mahfud, sekelas Caimin, Ganjar, Anies Baswedan. Sehingga paling tidak ada persiapan, dan Gibran sudah banyak belajar tentang keindonesiaan, tentang bagaimana masyarakatnya, heterogenitas dari masyarakat Indonesia, supaya tentu saja ketika ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang mungkin menjebak, Gibran juga bisa menjawabnya. Dan paling penting juga, modal penting itu adalah mental dan emosional. Bagaimana Gibran tidak tidak mudah tersulut emosionalnya, karena memang dalam debat itu biasanya kalau diserang gitu kadang akhirnya kayak terlihat emosionalnya terlihat. Nah, bagaimana Gibran harus tetap tenang, terkendali, itu penting sekali karena akan terlihat bagaimana dalam debat itu terutama mental itu sangat berperan sebelum nanti ke jawaban substansinya gitu. Oke, menurut saya begitu analisisnya. Jadi kenapa Prabowo bersikukuh tetap memilih Gibran jadi cawapresnya, dan sekarang sudah resmi mendaftar di KPU, dan kemarin ada pidato politiknya cukup positif menurut saya, menjadi start yang bagus. Tinggal bagaimana progresnya, termasuk bagaimana mengatasi atau menganulir narasi-narasi negatif tentang politik dinasti, tentang politisi karbitan, tentang nepotisme, KKN, Jokowi dengan MK dan lain sebagainya. Bagaimana itu bisa terjawab, meskipun tidak langsung menjawab, tapi mungkin salah satunya kayak kemarin menjawab dengan program-program yang tepat, yang menyasar dengan kondisi yang ada di Indonesia. Sekian saja konten saya. Terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat dan selalu rukun gitu. Terima kasih ya. Oke, saya ingin tanggapi yang tadi Mas ini katakan kenapa Pak Prabowo ini bersikukuh untuk memilih Mas Gibran sebagai wakilnya. Ya, Pak Prabowo ini cerdas guys ya, dia pintar melihat peluang. Artinya saat ini masyarakat Indonesia puas dengan Pak Jokowi. Itu dibuktikan dengan angka kepuasan yang mencapai 80% guys ya. Nah, inilah yang mau dimanfaatkan oleh Pak Prabowo untuk meraup kantong suara
dari masyarakat atau mayoritas masyarakat kita yang puas dengan Pak Jokowi. Namun perlu diingat bahwa rakyat kita saat ini sudah sangat kritis dan cerdas ya. Mereka bisa melihat dan menilai proses-proses yang sesuai dengan aturan dan proses-proses yang kesannya dipaksakan ya. Karena untuk meloloskan Gibran ini sebagai wakil, cara-cara yang dilakukan kemarin itu cara-cara yang membuat masyarakat Indonesia itu menjadi kecewa guys ya. Karena bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi akhirnya memberikan keputusan bahwa batas usia capres ataupun cawapres di bawah usia 40 boleh ikut guys ya, asalkan sudah pernah menjabat sebagai pejabat publik. Nah kalau terkait dengan debat, Mas Gibran ini kan masih minim pengalamannya. Dia tentu harus membutuhkan ahli nih untuk memberikan edukasi ataupun memberikan gambaran ya. Nanti kira-kira dalam debat nanti dia harus menjawab seperti apa ya. Jadi harus ada ahli-ahli, misalnya ahli ekonomi, ahli politik, ahli hukum dan HAM dan sebagainya, yang nanti mungkin harus memberikan literasi yang banyak kepada Mas Gibran agar nanti dia bisa menangkis ataupun menjawab dari argumentasi saat debat guys ya. Nah ini berbeda dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mereka tidak membutuhkan ahli-ahli atau membutuhkan orang yang harus mengajari mereka guys ya, karena mereka sendiri sudah berpengalaman, mereka sendiri sudah masuk bergelut melewati fase-fase dan proses yang membuat mereka sudah sangat matang nanti ketika mereka mengikuti debat capres ataupun cawapres. Ingin Gibran menjadi cawapres itu ada dua. Yang pertama Ibu Iriana sendiri. Aduh, bahaya tak. Yang ingin Gibran itu jadi cawapres kami ini ada nih anak muda. Bukan Bu Iriana. Aduh. Gimana ya kawan ini? Siapa sih ini? Pengamat atau buzzer ini? Yang pingin cawapres itu si Gibran, anak muda. Bukan Bu Iriana. Lagian kau tahu dari mana? Apa kau anak Jokowi? Aduh, pede kali lagi mukamu di situ. Yang pengen si Gibran itu jadi cawapres kami anak-anak muda. Anak-anak muda yang pengen si Gibran jadi cawapres ya Pak Prabowo, partai-partai yang pendukungnya itu yang pengen Gibran jadi cawapres, bukan Bu Iriana. Aduh, saya pikir Bu Iriana pun nggak setuju Pak Jokowi jadi presiden. Yakinlah, sebagai wanita pasti nggak tahan dengan bulian-bulian kalian seperti ini. Jadi sekali lagi, yang pengen cawapres itu si Gibran, kami anak muda Indonesia. Ya, kau tengok statistik dulu, anak muda itu berapa persen, anak tua berapa persen. Entah kau, entah anak apa kau, anak tua atau anak muda atau anak-anak kau ini. Kok karang-karang pula. Aduh, anak mana sih lu? Yang pengen Gibran cawapres kami anak muda, ya. Biar paham kau ya, bukan Bu Iriana ya. Saya pikir anggota keluarga pun nggak tahu Gibran ngambil keputusan jadi cawapres. Ya paling lah terakhir udah di ujung-ujung keputusan dikasih tahu untuk minta restu. Aduh, kalau kalian pendukung capres sebelah, ayolah program kerjanya ditunjukkan, prestasinya ditunjukkan, kelebihannya ditunjukkan, angkatlah namanya. Nama-nama capres yang kau dukung, biar dia agak terekspos di media, begitu ya. Apalagi di TikTok ini ya. Jangan orang kau busuk-busukkan. Nanti kau dituntut, kau dilaporkan. Nanti kau bilang mentang-mentang presiden dilaporkan, sikit-sikit lapor, demokrasi tak ada, kau bilang ya. Jadi serba salah sama kalian semua. Kayak gini kalian fitnah. Sebagai ibu, saya pikir telinga Bu Iriana itu panas itu. Saya bisa hampir pastikan
nggak setuju itu Pak Jokowi menjadi presiden. Percayalah, nggak tahan itu mendengar-dengar bully-bulian seperti ini. Sikit-sikit kalian tuduh, ya. Pak Jokowi melangkah ke sana, kalian analisis. Pak Jokowi melangkah ke sini, analisis. Semua kalian analisis. Entah apa sertifikat kalian jadi pengamat. Berani pula tuh bilang Bu Iriana yang pengen Gibran jadi cawapres. Dangkal sekali kawan ini. Bolehlah kita berdebat dulu kalau memang oke, ya. Aduh, bahaya. Ya, sekali lagi kepada itu kau, entah siapa namamu, nggak ngerti aku podcast siapa itu, yang punya podcast juga, tolonglah ya, jangan menyebar yang seperti ini. Disaring sedikit lah, saring sedikit ya, jangan hanya klik-kliknya aja yang dicari ya. Banyak yang klik, banyak yang nonton, jangan itu aja lah ya. Jangan sampai menyebar yang tidak benar, menyebar fitnah ke sosial ya. Apalagi di TikTok ini cepat sekali tersebarnya. Nah, bagi yang kurang baca ya bisa langsung memaki-maki. Ya. Jadi saya ketawa begini baru bangun saya. Masa Ibu Iriana menginginkan Gibran jadi cawapres? Aduh. Kami anak muda. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dan mencermati pidato singkat dari calon wakil presiden dari pasangan Pak Prabowo, yakni Gibran Rakabuming Raka atau putra sulung dari Pak Jokowi. Meskipun kalimat yang diucapkan itu hanya sangat singkat, hanya 3 kali kalimat, namun ucapan ini menurut saya memiliki makna yang sangat luar biasa. Yang pertama, dia mengucapkan, tenang saja Pak Prabowo. Kemudian pada kalimat kedua dia kembali mengucapkan kalimat yang sama dengan penuh penekanan. Tenang saja Pak Prabowo. Dan yang ketiga, dia kembali mengucapkan kalimat yang hampir sama. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Ini bukan perkataan yang biasa. Kalau saya menerjemahkan atau menganalisa, perkataan pertama dia hanya ingin menunjukkan kepada semua masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, bahwa dia pantas menjadi cawapres. Dia menunjukkan wibawa atau menepis anggapan-anggapan semua orang yang selama ini mungkin menganggap dia sebagai anak ingusan. Dengan pernyataan itu, dia seperti menegaskan bahwa dia punya wibawa sebagai calon wakil presiden. Tenang saja Pak Prabowo. Yang kedua, dia kembali menegaskan dengan ucapan yang sama. Tenang saja Pak Prabowo. Sepertinya dan seakan-akan dia ingin membulatkan dan meyakinkan kepada rakyat Indonesia dengan mengucapkan bahwa Pak Prabowo pun tidak perlu takut karena saya sudah ada di sini. Dan itu pernyataan yang sangat fenomenal menurut saya. Dan calon wakil presiden dengan usia yang sangat muda sangat langka memiliki cara berpikir dan cara bagaimana menunjukkan wibawa di hadapan rakyat Indonesia. Dan saya sebagai rakyat Indonesia hanya bisa menyampaikan ucapan itu ucapan yang sangat luar biasa.
Selamat buat Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Sukses. Untuk semua universitas negeri dan sekolah negeri tidak boleh dipungut bayaran oleh siswa-siswanya. Sebenarnya saya itu ngantuk, sekarang sudah malam, tapi saya nggak bisa nahan ketawa. Sejak kapan siswa memungut bayaran? Itulah faktor usia, Pak, faktor usia. Aduh, kok jadi bingung sendiri. Ini nanti gimana kalau ada yang nonton? Dan lucunya lagi, pendukungnya itu logikanya di mana? Terus maksudnya apa mereka itu nggak mikirin agar negara ini bisa maju, dipilih yang cerdas, muda, sehat, banyak pengalaman, soleh? Kok ya saya saja yang bukan pendukungnya jadi terharu, terenyuh, dan aduhai. Pendukung-pendukung dari Pak Prabowo dan Mas Gibran membangun narasi bahwa Gibran ini merupakan perwakilan dari anak-anak muda. Gibran merupakan representatif dari kaum milenial, Gen Z, ya. Akan tetapi guys ya, bagi saya pribadi, saya melihat Gibran ini sebagai anak muda yang kurang begitu menghargai yang namanya proses, ya. Gibran tidak menunjukkan teladan yang baik, tidak memberikan contoh bagaimana anak-anak muda itu mau berproses dulu menuju kematangan pribadi, meningkatkan kualitas, value hidupnya, dan segala sesuatu yang diajarkan oleh orang tua, oleh guru kita, bahwa kita harus berproses, menghargai proses untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, untuk bisa menjadi orang yang sukses, ya. Namun dari Gibran ini anak-anak muda bisa belajar, ya, bahwa proses itu nggak penting. Segala cara dapat dilakukan dengan instan. Yang penting ada keluarga, ya, ada paman, ada ayah. Saya menginginkan Mas Gibran ini bukan menjadi wakil dari Pak Prabowo, tetapi menjadi presiden, guys, ya. Namun bukan sekarang. Dia harus berproses, melewati fase-fase seperti ayahnya Pak Jokowi, seperti Mas Ganjar, seperti Pak Mahfud MD, ya. Jangan langsung loncat, langsung lompat. Ini bukan kota Solo, ini bukan kota Surabaya, ini bukan kota Makassar, tetapi ini adalah negara Indonesia, guys, yang sangat besar. Dari Sabang sampai Merauke, kita percayakan kepada orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang sudah memiliki pengalaman dan kapasitas. Bukan orang yang hanya modal 2 tahun sebagai wali kota, belum juga jadi gubernur, belum juga jadi menteri, ya. Lalu kemudian tiba-tiba mau jadi wakil presiden. Selamatkan bangsa dan negara kita dengan cara memilih pasangan yang tepat, Ganjar Mahfud.